Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah setia menonton video saya sampai detik hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini aku ingin mereview ulang. Ya, mereview ulang mengenai golok. Ya, mengenai golok. Oke, sebelumnya sih udah pernah aku buat video ya mengenai golok, baik itu freestyle dan lain sebagainya. Tapi aku merasa di sana masih banyak kekurangannya, sehingga aku ingin mereview ulang agar lebih sesuai apa yang aku mau sih, seperti itu. Oke, di sini aku ada dua golok kah. Sedikit cerita aja, di sini aku ada dua golok. Golok pertama ini golok biasa, ini buat bertanding biasanya, bertanding. Ini buat latihan biasa, ini buat latihan. Goloknya sedikit berat, nah, sedikit berat. Biasanya buat latihan ganda ya teman-teman. Aku megangnya megang golok. Nah ini buat latihannya nih, kalau buat latihan. Jadi kadang kalau adu sama Toya, kadang kalau goloknya aku nggak kuat, kadang belok teman-teman. Belok tuh bengkok, seperti itu. Ini desainnya sih beratnya tuh di ujung. Jadi waktu main ganda itu powernya lebih kelihatan, tebas-tebasnya lebih kelihatan karena ujungnya tuh sedikit berat. Nah, kalau ini untuk latihan. Kalau ini untuk bertanding teman-teman. Nah ini baru aku pesan. Nah, ini untuk bertanding tuh. Ada ukirannya bagus, tanduknya juga keren, nggak pasaran. Biasanya kan tanduk kan warnanya coklat atau hitam ya. Nah ini tanduknya sedikit ada putih-putih. Nah, ada albino-albinonya. Itu yang menurut aku sih agak susah dicari golok yang seperti ini. Untuk bilanya keren. Ini aku buat benar-benar tumpul, jadi nggak aku buat tajam. Maksudnya agak melengkung, benar-benar tumpul, jadi gak ngerusak toya, gak ngerusak toya. Karena aku pakai ini udah makan 2 toya teman-teman, saking kencengnya ya, namanya meskipun tumpul tapi kalau kita pakai power sama speed terus gerakannya bener ya pasti aja patah tuh toya tuh. Habis 2 toya aja latihan karena goloknya gak tajam. Ini golok kipsi namanya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Ini aja yang bagus kita buat konten. Oke, ini namanya golok kipsi teman-teman. Apa sih bedanya golok kipsi dengan golok yang lainnya? Golok kipsi itu pasti tumpul. Golok kipsi itu pasti tumpul. Kebal ya? Kebal. Golok kipsi itu udah fix pasti tumpul teman-teman. Kenapa kok bisa tumpul? Karena sesuai dengan peraturan IPSI. Bahannya stainless, tidak tajam. Nah itu salah satunya tuh. Jadi golok kipsi itu pasti tumpul. Beda dengan golok yang lainnya. Golok yang lainnya ya pasti tajam. Nah itu. Tapi kita wajib memperlakukan semua golok itu sama. Ya, kita hargai. Golok itu belahan jiwa lah kalau bagi seorang pendekar. Oke, yang pertama kita perlu tahu terlebih dahulu ya cara megang sarungnya. Cara megang sarungnya sih bisa seperti ini. Ya, kita tidak di sini ya nih. Takutnya kebuka, kelepas tangan kita bisa cedera bahaya. Bisa juga kayak gini, tapi rongganya ini dikasih rongga teman-teman. Nah, jadi kayak gini nih. Ini susah megang kayak gini. Jadi nggak bener-bener nempel golok. Nah, dia ada rongganya. Buat terjadi yang diinginkan. Meskipun ini tumpul ya, tetap kita harus terbiasakan. Takutnya kita megang golok orang segala macam ternyata tajam, terus kita salah ngeluarinnya, tangan kita sobek ya wassalam. Seperti itu teman-teman. Bisa tuh. Di sini bisa. Oke, selanjutnya cara ngeluarin golok dari sarung. Ya, cara ngeluarinnya cukup simpel. Kita tahu di sini kan tumpul ya. Sama sih di sini tumpul juga namanya golok kipsi. Anggap aja kalau ini tajam, ini tumpul ya. Yang kita tekan itu yang atasnya teman-teman. Di atasnya. Contoh. Di atasnya kita tekan, nggak tekan banget. Yang penting tekan aja nempel tuh, nempel di atasnya. Nah, kenapa? Kalau kita nekennya yang di bawah
ininya kebuka, tangan kita bisa sobek teman-teman, bisa cedera. Terus cara masukinnya juga sama. Tuh. Tekannya tuh di sini ya nih, di pundak goloknya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Untuk freestyle-nya itu simple aja sih ya. Kalau kalian lihat video aku sebelumnya pasti paham gitu cara freestyle. Tapi sebelum masuk ke freestyle di sini aku akan beritahu cara megang goloknya nih. Cara megang golok. Cara megang golok kita nggak perlu fokus semua tangan. Kalau kita fokus semua tangan, tenaga kita habis di genggaman doang. Berat. Berat. Meskipun ada tenaga tapi berat. Karena kita fokusnya di genggaman. Genggamannya kenceng. Takut lepas atau gimana. Itu yang salah tuh. Terus caranya gimana? Kita fokus ke dua ini aja. Oh. Satu jari kelingking, dua jari telunjuk kayak ini. Jari telunjuk. Itu aja. Sisanya cuma ya rapetin biasa gitu. Gak usah ditekan. Yang neken cukup ini aja. Satu, dua, ini biasa. Tiga, tekan. Jadi buat nebas tuh enak. Tang, tang, tang. Buat tebas juga enak. Seperti itu dong. Itu cara dari segi megang golok kipsi. Cara megang golok kipsi. Satu, dua. Satu, dua. Seperti itu. Oke, untuk cara freestyle ya, untuk cara freestyle itu cukup simpel. Ada dua cara kita bisa bermain di bilahnya. Kalau ini golok kipsi, ya, bisa juga di ganggangnya. Kalau ini goloknya golok biasa, golok tajam, kita freestyle-nya bisa dengan di ganggangnya teman-teman. Jangan di bilahnya, tangan kita bisa lecet semua tuh. Nah, di ganggangnya. Kalau goloknya tajam. Kalau golok kipsi ya bisa aja di bilahnya, lebih enak, lebih nyangkut lah. Jadi putarannya lebih fleksibel. Kalau golok biasa wajib di ganggangnya. Kenapa ya? Agar tangan kita tidak cedera. Seperti itu teman-teman. Karena ini golok kipsi, ya aku putarnya di bilahnya aja. Bilahnya aja. Biar balance, lebih enak sih karena udah terbiasa juga. Oke, cara pertama yaitu memutar biasa. Ini banyak yang diketahui. Assalamualaikum. Lanjut. Nah, ini cara memutar biasa. Kalian pasti sering lihat lah. Wah, seorang pendekar mainin golok kayak gini. Ya kan? Ini. Ah, muter-muter kayak gitu, ya kan? Itu banyak. Kalau mau nanti bisa saya ajarin tuh muter-muter di badan kayak gimana. Biar kelihatan serem kalau kita main atau buat event, pertunjukan, festival segala macam. Itu cara pertama. Cara pertama putar biasa. Nah, ini caranya gimana? Kita fokus ke dua poin ini aja. Poin pertama di sini jempol. Oke, di sini jempol. Poin kedua di sini. Yang ada tulangnya nih. Nah. Oke, kalau kita mainnya di ganggang ya fokus tekannya di situ. Nah, selebihnya itu gimana? Selebihnya kalau goloknya udah main dilepas aja dah. Tangannya tuh jangan ikut campur. Jadi yang neken itu yang main cuma ini aja. Ini sama ini. Ini sama ini yang main. Contoh nih. Tuh. Gak bakal kelepas, gak bakal kelempar. Tuh. Tuh. Ya seperti itu. Itu untuk cara pertama. Nah, putar, lepas, balik, taruh. Ulangin kayak gitu terus. Pelan-pelan aja dulu. Nah. Kalau kalian mau lebih detail lagi, kalian bisa tonton video aku yang sebelumnya. Untuk cara selanjutnya, yaitu ke dalam. Muternya, ini kan keluar, ini ke dalam. Tuh. Muternya ke dalam sama poinnya, kayak tadi tuh poinnya. Bedanya muternya ke dalam gitu loh. Dan tangannya jangan sampai menghalangi pergerakan golok ketika golok udah bergerak gitu. Kalau kita menghalangi, takutnya nanti malah bahaya yang tidak kita inginkan. Contoh nih, harusnya goloknya bisa muternya full putaran,
malah kena tangan kita nih, ganggang ini, akhirnya kena tubuh kita. Gitu. Nah, jadi kita nggak bisa memaksa menghambat pergerakan golok, tapi kita wajib bisa mengendalikan senjata kita. Nah, cara mengendalikannya gimana? Yaitu dengan sering memegang, sering bermain, sering melakukan, sering latihan ya dengan golok kita sendiri seperti itu. Nah, ini cara kedua. Depan. Oke, bisa dilihat tuh, depan. Kalau pertama tadi keluar, ini ke dalam. Oke, seperti itu teman-teman. Ya. Oke, seperti itu. Kalian bisa lakukan kok, yakin. Yang penting satu, jangan terburu-buru. Jadi, ini kaku banget, gak bisa-bisa. Ya wajar, karena baru pertama. Jadi perlu proses. Pelan-pelan, dipahami. Lama-lama juga terbiasa nanti. Ya, seperti itu. Itu untuk trik kedua. Trik ketiga, yaitu memindahkan golok dari posisi seperti ini balik ke seperti ini. Dengan cara melemparnya ke depan. Ada juga nanti melemparnya ke samping. Nah, ini bisa dilakukan untuk menyerang juga. Set, serang. Jadi putarannya juga bisa untuk menyerang. Nah, serangannya di mana sih, Mas? Sini nih. Waktu kita mau melempar ke depan, ini buat nyerang nih. Set. Baru kita putar balik. Nah, contoh, caranya gimana? Kita fokus 1, 2, 3 bolongan sini. Udah selebihnya sama pusat ya, 1, 2. Di sini cuma peralihan aja. Contoh, lempar ke depan, kunci kan. Lempar ke depan, tekan sini. Golok taruh, ganggang taruh sini, belahan. Nah, kalau udah ditaruh sini, baru tinggal diputer aja, udah ikutin aja, golok tinggal jatuhin aja. Tangan kita tinggal ngikutin. Nah, seperti itu. Contoh sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ulangin lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang gerak cepatnya. Nah, itu untuk ke depan. Nah, cara perpindahannya ke depan. Nyerangnya ke depan. Ush. Ush. Oke, sekarang balik ya. Baliknya sama. Lempar ke depan tuh. Buat nyerang juga bisa tuh. Ke depan, taruh sini, balik lagi ke jempol, baru tinggal ambil. Nah, contoh dari sini kan, lempar, taruh, lempar, taruh, jempol, baru diputeri. Hup, seperti itu. Lagi, lempar, taruh, baru di sini, lepaskan. Hup, cepatnya gimana? Tuh. Ini kalau cepet nih, lempar, taruh. Seperti itu teman-teman. Itu untuk cara keempat. Ya, simple ya. Jadi fokusnya 1, 2, 3. Udah situ aja, udah gak jauh-jauh. Nah, sekarang ke samping. Perpindahannya ke samping. Nah, ini ke samping nih. Ngebasnya ke samping. Kalau tadi kan ke depan. Depan tuh. Sekarang ke samping. Caranya gimana? Caranya cukup simple banget sih ya. Kalau ke samping. Sama kayak awal tadi. 1, 2. Kuncinya di situ doang. Ini sama ini. Ini cuma perpindahan aja. Di jempolongan sini. Tebas, putar golok, pindah golok posisinya seperti ini. Nah, golok kan masih berputar, baru kita masukin nih ganggang ke jari-jari. Baru sini tinggal taruh. Nah, sama setelah metodenya kayak yang ke depan. Cuma bedanya posisinya ke samping. Tuh. Puter.
puter. Nah, puter sini, tangannya putar balik ke sini, baru ganggangnya pindah, kunci, pegang. Cepetnya gimana? Seperti itu teman-teman. Itu untuk cara kelima, trik kelima. Trik keenam itu balikannya ke samping juga. Dari sini posisinya udah langsung kita jepit. Nah, posisinya udah langsung kita jepit. Buang ke samping, buang ke samping, buang ke samping, taruh di jempol, ambil. Nah, sama kan metodenya kan? Cuma bedanya ini ke samping. Taruh jempol, nah ini lintasannya kalau bisa jangan dirubah, jangan dipotong. Baru taruh. Ulang. Sini puter, taruh jempol, puterannya jangan sampai dirubah. Baru pegang. Cepetnya gimana? Tuh. Seperti itu teman-teman. Itu untuk cara kelima, trik kelima. Sekarang trik keenam. Nah, trik keenam itu memutar 2 kali. Goloknya muternya 2 kali. Contoh ya. Nah, muter goloknya 2 kali. Di sini kelihatan. Kita mainnya di ganggang ya. Nah, kalau biasanya kan sekali doang. Kalau ini 2 kali putarannya. Tuh, 2. 1, 2. 1, 2. Caranya gimana? Sama. 1, 2 di sini, di sini. Jadi ada tambahan, tinggal tambahan aja peraliannya. Buang, ganggang taruh jari, puter, buang lagi. Nah. Buang, taruh jari, bantu tangannya teman-teman biar lebih enak pelan-pelannya. Habis itu masuk jari lagi. Habis itu baru kita balikin. Nah, gitu, ulang lagi. Buang, masuk jari, puter lagi, masuk jari lagi nih. Puter lagi, baru kita ambil. Seperti itu. Cepetnya gimana? Nah. 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 Untuk kombinasi, kalian bisa tuh kombinasiin tuh gampang kalau kalian udah bisa semuanya. Seperti itu. Ke sini, sini, pindah, pindah. Ya. Seperti itu teman-teman untuk cara freestyle golok. Mestinya banyak sekali sih. Belum badan, belum putaran tangan, kalau golok kembar. Ya seperti itu. Untuk kali ini kontennya seperti itu aja teman-teman. Ya semoga dengan video ini bisa bermanfaat, bisa membantu kalian, bisa membuat kalian lebih semangat lagi latihan. Terus juga semoga juga kalian yang sebelumnya belum pernah ikut silat dengan menonton videoku akhirnya ada ketertarikan ikut silat, sehingga silat menjadi menarik, silat menjadi budaya besar kita, silat menjadi suatu bela diri kebanggaan kita juga. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.